Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasah menurut lughat yakni al-ibtal wal izalah, membatalkan dan menghilangkan. Selain makna tersebut juga bisa diartikan an-naqlu, yaitu memindah. Sedangkan nasah menurut istilah hukumin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, yang artinya menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain yang datang kemudian. Arti dari nasih sendiri yaitu yang menghapus, sedangkan mansuh hukum yang dihapus. Syarat-syarat nasah diantaranya: yang pertama, mansuh harus berupa hukum syarak. Yang kedua, nasih datangnya harus lebih akhir daripada mansuh. Yang ketiga, nasih harus lebih kuat dari mansuh. Kalau misalkan nasih dan mansuh itu sepadan, maka diperbolehkan. Tapi jika nasih lebih lemah daripada mansuh, itu tidak diperbolehkan, karena yang lemah tidak bisa menghilangkan yang kuat. Contoh yang boleh menasah, bolehnya menasah hadis ahad dengan mutawatir. Hadis mutawatir di sini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi. Maka jika sebaliknya yaitu menasah hadis mutawatir dengan ahad, itu gak boleh. Boleh menasah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi tidak boleh menggunakan ijma, yaitu kesepakatan ulama. Karena apa? Karena nasah hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Yang kedua, karena ijma tidak sah kecuali di masa Nabi. Dan juga selain tidak boleh menasah dengan ijma, juga tidak boleh menasah dengan qiyas. Karena qiyas digunakan ketika ada nas atau dalil yang pasti dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas termasuk dalil yang tidak jelas, tidak pasti. Sedangkan yang dibuat dalam nasah ini itu harus dalil yang pasti. Seperti yang dikatakan ulama, al-ijma'u wal qiyasu la yakunani nasikhaini. Ijma' dan qiyas keduanya tidak bisa dijadikan nasah. Macam-macam nasah itu ada 3. Yang pertama, nasut tilawah wa baqa'il hukmi, yaitu menasah bacaan dan menetapkan hukum. Seperti contoh asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjuhuhuma albatata. Ya, artinya orang tua laki-laki atau perempuan ketika keduanya berzina, maka hendaklah dirajam keduanya. Wa qala al-Umar, "Na qara'naha." Kami sempat membaca ayat tersebut. Kemudian ayat tersebut dihapus dengan waqat rajaman nabil al-muhsanaini. Yang dimaksud muhsanaini di sini adalah asyaikhu wa syaikhatu. Yang kedua, naskul hukmi wa baqa'it tilawah, menasah hukum dan menetapkan bacaan, seperti firman Allah tentang ayat iddah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Orang yang wafat meninggalkan istri hendaklah berwasiat dan tetap menafkahi dalam 1 tahun. Selama 1 tahun istri tidak keluar. Sebagian ulama memahami ayat ini bahwa iddah perempuan ditinggal mati suaminya itu 1 tahun. Kemudian ayat tersebut dihapus dengan firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan azwaja yatarabbasna bi anfusihinna salasa asyhur. Masa iddahnya diganti dengan 4 bulan 10 hari. Jadi yang awalnya iddah itu 1 tahun diubah menjadi 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, nasu tilawah wal hukmi ma'an, menasah bacaan dan hukum secara bersamaan. Contohnya hadis Musliman Aisyah, kana fi ma unzila asyara radaatin maklumatin yuharimna. Dengan 10 susuan bisa menjadikan mahram. Kemudian dihapus dengan khamsa radaatin maklumatin, dengan 5 kali susuan. Jadi yang awalnya 10 kali susuan dihapus dengan 5 kali susuan. Sudah bisa menjadikan mahram, 5 susuan yang diketahui. Sedangkan jenis-jenis dari nasah itu ada 4. Yang pertama, nasul kitab bil kitab, menasah ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti ayatnya iddah yang seperti di atas tadi, walladzina tawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Yang awalnya iddah itu 1 bulan diganti dengan ayat walladzina tawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asra. Ganti dengan 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nasil kitab bi sunnah, yaitu menasah Al-Quran dengan hadis. Contohnya, kutiba alaikum idza hadar ahadukumul maut in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf.
Wajib bagi kalian jika ada tanda kematian pada salah satu dari kalian, hendaklah berwasiat pada anak, orang tua, dan kerabat. Kemudian ayat ini dihapus dengan adanya hadis la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yang ketiga, nashu sunnah bisunnah. Menasah hadis dengan hadis. Contohnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya ziarah kubur. Yang awalnya tidak diperbolehkan, tapi sekarang dinasah dengan ada hadis yang menerangkan tentang bolehnya ziarah kubur. Yang keempat, nashu sunnah bil kitab, yaitu menasah hadis dengan ayat Al-Quran. Seperti menghapus hadis tentang kiblat yang Nabi awalnya itu menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan yang diketahui dengan fi'lun Nabi, kemudian dihapus dengan firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah. Jadi yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis sekarang ke Ka'bah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.